Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video kritik yang sangat tegas dan keras yang disampaikan oleh Bang Permadi aktivis. Dia mengkritik Menteri Luar Negeri Ibu Retno karena di dalam video tersebut dia mengungkapkan satu kalimat yang sangat penting. Indonesia tidak akan pernah diam karena melihat ketidakadilan terhadap Palestina, di mana kita tahu Israel dan Palestina pada waktu itu sedang di dalam peperangan. Kita mau simak videonya, mari kita simak bersama-sama. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. With all due respect, Foreign Minister Bu Retno, don't you think it's a bit hypocrite to speak about injustice in Palestine, while in your own country, in front of your very own eyes, there are still injustice to the Christian minority? Today is Monday the 30th of September 2024, and what you see here is an oppression by the majority against the Christian minority, oppressing the freedom to worship God. This kind of oppression is happening every week in different places in Indonesia. Kenapa di sini? Di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Di sini Islam semua. Open your eyes, Bu. It's hypocrite to speak against injustice in faraway land when there are still injustice in your own country. Shame on you, Bu. Ya, itu pesan yang disampaikan oleh Bang Permadi saat dia mereaksi apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Di dalam deskripsinya ditulis begini ya, maaf Bu Retno Marsudi, apa tidak munafik bicara ketidakadilan di Palestina? Sementara di negara ibu sendiri masih ada ketidakadilan menimpa umat minoritas. Hampir tiap minggu rutin terjadi penindasan terhadap kebebasan beribadah umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Buka mata ibu. Munafik protes penindasan di seberang lautan saat masih ada penindasan di negeri ibu sendiri. Spanduk penolakan gereja di Pondok Karya Tangsel 30 September 2024. Dan ini Bang Permadi sendiri langsung menyaksikan ada spanduk ya di situ ya. Dan ini difoto langsung oleh Bang Permadi, teman-teman. Dia katakan begini, kedua foto ini dijepret fresh kemarin. Slide pertama saya sendiri yang foto, dan slide kedua itu difoto Rancasari di Bandung. Apakah Pancasila masih sakti? Karena meski PKI sudah tidak ada, tapi ada yang sedang menggerogoti lemahnya Pancasila. Kami warga RW 01 menolak izin pendirian Gereja Kanaan Jawa yang berada di RT 03 RW 01 Kelapa Pada Karya Kecamatan Aren. Dan ini juga menolak keras pembangunan gereja Katolik ya. Dan gimana ya kita Menteri Luar Negeri sendiri sangat tegas dan keras menolak ketidakadilan di Palestina ya. Sementara di negeri kita sendiri keadilan itu masih sangat perlu dipertanyakan. Nah, ada satu video lagi teman-teman dari Bang Permadi, di mana ada TNI dari Indonesia yang ikut juga mengamankan dunia. Kita dengar penjelasan yang sangat baik yang disampaikan oleh Bang Permadi ya. Berita hoax Israel serang TNI ya. Penjelasan Kapus Pen TNI Maijen Haryanto yang terjadi adalah Israel saling tembak dengan Hizbullah, pelurunya rikoset mental tidak sengaja kena tower Unifil lalu melukai kaki anggota TNI yang sedang jaga. Pak Jokowi juga sudah klarifikasi, itu resiko bertugas jadi penjaga perdamaian di medan pertempuran. Jadi bukan militer Israel sengaja serang TNI, ini 100% hoax. Intinya jangan percaya berita soal Israel dari media-media nasional lah. Sering tidak valid, sering tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Baca cerita hantu di majalah misteri itu masih bisa lebih dipercaya daripada berita media nasional soal Israel. Jangan percaya berita hoax Israel serang TNI ya. Penjelasan Kapus Pen TNI. Ya, itu pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Bang Permadi ya. Jadi terkait dengan berita hoax yang memberitakan bahwa Israel serang TNI. Ya, padahal itu tidak benar ya. Pada waktu itu bahwa Israel saling tembak dengan Hizbullah sehingga pelurunya itu meleset mental, tidak sengaja kena tower Unifil dan akhirnya melukai anggota TNI Indonesia. Nah, terakhir teman-teman, saya akan ajak kita menyaksikan video yang sangat penting yang dipin oleh Bang Permadi
sehingga video ini tetap ada di atas dan masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 3 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tepos lironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya Bang. Nggak pantas. Mau bilang. Ya, itu suara yang disampaikan oleh Bang Permadi ya, mewakili suara minoritas sebetulnya. Dan kita salut dengan Bang Permadi karena menyuarakan kebenaran dan menuntut supaya Indonesia itu buka mata. Jangan kita sibuk mengurus yang di luar, sementara kita di dalam itu masih menjadi penjajah yang nyata, di mana kaum minoritas masih sangat sulit pada waktu beribadah. Saya coba cari-cari kenapa Bang Permadi sampai berpikir seperti itu dan bahkan menyampaikan kebenaran dengan sangat tegas dan mendukung supaya toleransi itu betul-betul dijunjung tinggi di negeri kita. Dan dia pernah diundang oleh seorang hamba Tuhan dan dia menyampaikan alasan dia menjadi tokoh yang membela untuk kepentingan toleransi kerukunan di Indonesia. Jadi mayoritas agama Islam di sini Islam semua. Pengertian ini ibadah kepada Tuhan, Pak. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau bagian lagi di rumah saya tinggal. Terima kasih atas perjuangan tanpa pamrih bagi kebebasan beribadah. Next, pertanyaan saya, apa yang memanggil Bapak sehingga Bapak ditugaskan untuk membela kaum minoritas? Mungkin pada saat saya jalan di Via Dolorosa dan jalan ke Bukit Golgota, mungkin saya disentuh sama beliau. Saya pernah baca di Yeremia 297. Kalau salah bunyinya kayak gini. Usahakanlah kesejahteraan tempat di mana kau dibuangkan dan berdoalah untuk kota tersebut. Karena kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraanmu. Betul Pak? Betul. Artinya firman Tuhan itu nyuruh kepada kalian jemaat umat Kristen untuk membela negara kalian, untuk memastikan bahwa negara ini damai, tentram, kondusif. Itu adalah perintah. Mari kita bersama-sama jaga negeri ini, terutama jaga soal toleransi. Mari kita sama-sama bersuara apabila terjadi kasus intoleransi. Wow, luar biasa ya. Itulah video yang kita sudah dengarkan dari Bang Permadi. Kiranya boleh memberikan edukasi kepada kita. Dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.